Okay, are you ready? Well, baby, put the jaws. Rock with it, but it's not like that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ray Salman. Oke kawan, kali ini kita akan explore ya Jalan Soreang Ciwidey. Ada apa aja sih di Jalan Soreang Ciwidey itu ya? Mari kita simak videonya. Di sepanjang Jalan Soreang Ciwidey itu ada tempat apa aja sih gitu ya? Ada tempat wisata apa aja atau suasananya gimana gitu ya? Oke, langsung saja kita gaskan kawan. Nah, untuk yang pertama-tama kita ini sekarang baru nyampe daerah Pasir Jambu ya, pas jam masih daerah seputar Ciwidey ya kawan. Cuman kalau wilayah menurut distriknya gitu distrik ya, kalau menurut wilayah mah itu Pasir Jambu itu ya kecamatannya Pasir Jambu ya, bukan Ciwidey. Sama halnya dengan Ranca Bali ya, kan kalian juga tahunya itu Ranca Bali Ciwidey kan, padahal sebetulnya bukan kawan, karena Ranca Bali ya kecamatannya sendiri, kecamatan Ranca Bali gitu. Begitupun juga Pasir Jambu, kecamatan Pasir Jambu, dan Ciwidey pun sama ya, kecamatannya Ciwidey. Sekedar info aja ya, itu mah bisa ada yang belum tahu gitu. Guys, baru pada bubaran sekolah nih ya. Nah, ini daerah Pasir Jambu. Di sini suasananya masih ini ya, masih sedikit perkotaan lah gitu. Banyak pemukiman, banyak juga sekolah ya, SMP, SD, SMA pun ada ya daerah sini tuh. Jadi ya bisa dikatakan suasananya masih angetin gitu. Angetin, masih hangat, penuh orang-orang lah gitu. Kalau untuk tempat wisata sendiri daerah Pasir Jambu masih belum ada sih ya. Kalau yang daerah sini mah gitu, yang gede mah paling ntar di depannya itu ada ya. Oke, nah. Di situ ada kolam renang sama penginapan. Dan nah, ini juga pom bensinnya di Pasir Jambu ya, sudah ini ada dua di sini, sama yang nanti di depan ada pom Mandir juga. Jadi daerah Pasir Jambu itu ada dua pom. Dan untuk ke atasnya lagi ada satu pom ya, itu tapi masuknya sudah masuk daerah Ciwidey. Sama di Ranca Bali juga ada pom yang baru. Jadi kalau kalian main ke Ciwidey ya jangan khawatir nggak ada pom bensin ya. Di sini mah udah banyak gitu pom bensin. Jadi buat kalian yang dari luar kota pun yang rehat kan biasanya suka berhenti dulu di pom-pom gitu kan, yang mau ke air. Jadi ya aman lah gitu ya, gak jauh-jauh banget gitu kalau pom bensin di daerah Ciwidey. Tapi kalau ke Ranca Balinya mah, yang ke gunungnya mah gak ada. Ya paling masih bawah-bawah lah, bawah Ranca Bali gitu. Sekarang kita udah mau meninggalkan wilayah Pasir Jambu. Nah, Pasir Jambu ini batasnya bukan di sini. Di sini masih Pasir Jambu juga ya, cuman beda desa. Kalau kecamatannya masih Pasir Jambu. Kebetulan cuaca hari ini cerah sekali ya kawan. Cocok banget gitu, beruntung banget gitu.
gue bisa nge-vlog di cuaca cerah kayak gini ya. Gue berak ya kalau nge-vlog di cuaca yang mendung apalagi hujan ya wassalam. Kalau nge-vlog itu ya yang pasti, nah ini pom yang keduanya ya di Pasjam itu. Kalau dari arah Bandung itu yang pertama gitu, pertama yang barusan hadir, yang kedua yang tadi Pasjam, ketiga ada yang di Ciwidey, yang keempat yang mau ke Ranca Bali gitu. Nah sekarang kita udah mau meninggalkan Pasjam. Nah suasananya udah gini kawan tuh, udah mulai banyak sawah-sawah, pegunungan ya. Jadi untuk pemukiman udah mulai pada agak renggang gitu. Cuman paling ya pemukimannya itu kalau daerah sini. Nah ini salah satu tempat penginapan ya, penginapan Kampung Pago. Sorry ya nggak di endorse ya. Pago, dan di sini juga ada rumah makan resto ya, dan masih juga ada yang mau sholat gitu pinggir jalan ya. Nah ini juga waterboom baru ya, ini termasuk baru guys kalau di daerah sini. Oh bisa buat rekreasi kalian sekeluarga bawa anak, ada waterboomnya juga ya. Itu baru guys, baru itu. Benci gue suara air ranking. Nah waterboom barusan teh CK gitu ya namanya tuh ya, CK kalau gak salah. Itu waterboom lumayan baru, tempatnya lumayan. Gue pernah sekali sih masuk gitu waktu itu sama anak istri. Nah ini juga ada jembatan, sisa-sisa peninggalan purbakala. Oh simang korona simang. Mabok gitu bang, kenapa bisa pakai struk gitu? Si emang eta kenapa ya guys? Nyuksruk gitu aja barusan dari kejauhan kelihatan kayak mau nyuksruk gitu ke pinggir. Mungkin pusing kali ya. Takut kenapa-napa gitu guys, gue mah. Jadi tadi ya lihat dulu bentar, tapi kelihatannya mah gak kenapa-napa lah. Ya semoga gak kenapa-napa. Oke, kembali ke laptop kawan. Sekarang ini pertengahan antara Ciwidey dan Soreang. Itu daerah Cukanghaur ya. Daerah ini persis banget tengah-tengah antara Ciwidey Soreang ya. Di sini pemukiman, di sini pemukimannya udah agak padat sih, tapi ya kayak gitu. Maksudnya padat di sekitar pinggir-pinggir jalannya gitu, kayak gini ya. Tapi masih ada sawah juga. Ya lumayan cukup asri ya, masih enak gitu ya. Buat apa sih, kalau buat apa ya, itu bahasanya apa sih? Ya kalau pemukiman ada hijau-hijauan kayak sawah gitu, segar gitu ya hawanya, beda sama di perkotaan gitu. Jadi enak lah, akses juga ke kota nggak begitu jauh ya. Kalau dari daerah sini tuh ke kota Bandung ya sekitar hampir 1 jaman lah kalau macet gitu. Kalau lancar bisa sampai 45 menit lah. Jadi ya cincai lah kalau segitu. Akses ke kota, rumah sakit, jalan tol juga dari sini ya nggak terlalu inilah, nggak kampung-kampung banget gitu. Kalau menurut gue pribadi, jikalau nanti ada rezekinya gitu beli rumah, bangun rumah, kalau gue mah kawan pengennya di daerah kayak gini-gini lah, kampungan gitu, pedesaan,
nggak pengen kayak orang-orang gitu ya. Kalau sekarang kan lagi zamannya KPR kayak gitu, perumahan di kota-kota ya. Oke, mungkin dari segi keamanan, kenyamanan sih. Kalau kenyamanan mah relatif ya. Kenyamanan mah kan itu mah tergantung orangnya masing-masing. Ada yang nyaman di kota, nyaman di kampung. Nah, kalau menurut gue mah nyamannya sih perkampungan kayak gini, di daerah desa gitu ya. Ya kalau kayak perumahan gitu ya mungkin aman ya, ada pos satpam kan rata-rata seperti itu ya. Mungkin yang orangnya kurang senang bertetangga, bukan senang bertetangga gitu ya. Mungkin yang orang-orangnya pengen damai gitu ya, nggak banyak gangguan ya, cocok sekali gitu. Mungkin di daerah perumahan kayak gitu ya. Ya cuman kalau gue emang dari kecil sudah biasa hidup di desa gitu, yang ya suka berbau lah gitu dengan orang-orang sekitar gitu, gotong royong. Ada apa-apa kan kalau di kampung itu kan ya jeung tetangga teh gitu, jeung tetangga teh wis sudah mulai polisi daraja gitu tadi ya. Ya di kampung kan gitu kan sagulung sagalan kalau bahasa Sundanya mah ya, gotong royong gitu ya, kerja bakti ya, kebersamaannya gitu ya, lebih terjerat, lebih terikat, lebih inilah gitu ya. Kalau di kampung, kalau perumahan kan ya bisa dibilang lebih pada individualistis gitu kehidupannya. Jadi ya masing-masing gitu kan. Jadi agak, kalau buat gue mah ya kurang gitu ya, masih jadi asal nggak biasa lah gitu intinya mah. Jadi intinya balik lagi ke kenyamanan dan ke biasanya setiap orang gitu ya. Nah oke guys, lanjut lagi kembali ke laptop. Nah kita ini lihat di depan ada jembatan rel kereta api ya. Ini daerah Sungapan, sudah masuk kecamatan Soreang kalau ini ya. Nah ini juga ngeri guys, ke bawahnya itu jurang. Nah jembatan itu jembatan rel kereta api peninggalan zaman purbakala. purbakala lagi aja ini. Peninggalan zaman Belanda ya. Dan rel kereta api Soreang Ciwidey itu udah lama sekali ya tidak beroperasi, sudah lama dimatikan. Dan kalau tidak salah itu infonya jalan rel itu terakhir beroperasi itu tahun 1974 gitu ya, atau 73 74-an lah, tahun segituan. Dan pertama kali dibangun tahun 1927 gitu, atau 24 27 ya segitu. Itu dibangun ya, pasti dibangun pada zaman penjajahan ya, zaman Belanda dulu. Jadi kalau dulu kan masih jarang banget alat transportasi, jarang banget kan ya, pastilah kalau zaman dulu mah satu dua yang punya mobil lagi motor. Jadi kalau dulu kan kereta api mungkin salah satu alat transportasi pilihan utama orang-orang ya. Walaupun sebenarnya kalau melihat tracking geografisnya itu, untuk jalur kereta api dari Bandung ya ke Ciwidey itu kan menanjak gitu ya, medannya itu menanjak. Kalau untuk umpamanya jalur kereta api sekarang itu bukan sangat ya, itu sudah tidak rekomendasi, itu sudah tidak recommended ya buat kereta api treknya menanjak kayak gitu ya. Karena rata-rata kereta api itu mencari trek-trek yang datar ya, dimanapun ininya kan biasanya yang carinya yang datar gitu zaman sekarang kan. Kalau dulu mah ya kecil udah juga di Trabas ya, mantap. Tapi dulu ngeri ininya apa, arsiteknya, insinyurnya itu pada nggak pinter ya. Kalau dulu kualitasnya juga kayaknya beda sama sekarang ya. Sebenarnya sekarang lebih canggih, tapi untuk kualitas ketahanan ya kayak bangunannya juga gitu, asa bagusan zaman dulu ya. Takut lihat, coba sih gak percaya. Untuk kualitas bangunan juga, kualitas tembok gue pernah lihat gitu ya.
tembok bekas penjajahan zaman dulu sama tembok-tembok yang dibuat sekarang itu beda guys, beda sekali gue. Yang dulu mah malahan sampai diukir-ukir kayak gitu ya cuy, beda sama yang sekarang mah ya you know lah, mungkin karena waktu atau kerja target mungkin, jadi si bangunannya teh ya kayak ya gitulah pokoknya, gak bisa diceritain. Wah ini moge-moge pada touring ke Ciwidey ini kayaknya. Aduh gak kerasa ya ngobrol-ngobrol, sekarang gue ini udah nyampe ke daerah Soreang. Ini Soreang daerah Sadu ya. Dan di sini kembali lagi suasananya udah mulai agak kota. Malahan udah bisa disebut kota ya kayaknya. Kota lah. Ini emang udah kota ya kayaknya. Soreang itu udah semi kota. Dan kalau di Soreang sudah pastilah suasananya ramai ya, banyak pemukimannya padat, pedagang di pinggir jalan udah banyak gitu ya, apalagi ya sebagaimana mestinya daerah perkotaan di Indonesia, kayak alun-alun di Indonesia ini ya banyak keramaian gitu. Seperti inilah kalau untuk daerah Soreang dan sekitarnya. Jujur gue belum pada tahu ya situasinya kayak apa, ada apa aja gitu ya. Insya Allah nanti kita cari tahu lah ada apa aja ini, nanti kita explore daerah Soreang pun ya, karena saya kan orang Ciwidey, jadi ya ngomong-ngomong daerah Ciwidey dulu aja. Ya tahunya emang Ciwidey. Nah ini dia, ini alun-alun Soreang. Oh sekarang mah ditutup gini ya alun-alun teh, tapi ya lebih rapi sih, kelihatannya lebih rapi, lebih indah, lebih resik gitu ya kawan. Nah polsek ya, pokoknya aktivitas perekonomian di sini udah banyak ya, kayak pasar gitu ya, ada pasar juga, pasar Soreang, supermarket, minimarket udah banyak, udah rame lah kalau daerah sana. Aduh cuacanya nggak boleh keras sekali kawan, mantap cuacanya ya. Ini teh dari kemarin mah hujan ya, seminggu ke belakang teh, sekarang panas langsung berubah gitu, panas jadi ke badan tuh ya, alah gitu teh kawan, jadi kurang enak ke badan gitu, hawanya panas juga. Jadi ya kalau dikasih cuaca kayak gini mah ya kitanya harus pintar-pintar jaga kondisi makanan, banyak minum ya, istirahat dan juga begadang gitu. Nah ini dari Soreang kita udah mau masuk ke Kabupaten Soreang, Kabupaten Soreang salah, Kabupaten Bandung, kota Soreang ya, karena Kabupaten Bandung kan ibu kotanya di Soreang, bukan ibu kotanya di Bandung ya, beda lagi kalau Kabupaten Bandung itu di Soreang, kalau Bandung ya itu kan kota administrasi, bukan administrasi ya, kota ibu kota Jawa Barat kalau Bandung, kota Bandung ya. Dan Kabupaten Bandung pun kebagi dua ya sejak tahun 2005 kalau nggak salah, jadi ada Bandung Barat juga, dan Bandung Barat ibu kotanya di Cimahi ya. Nah oke, kawan, mungkin sekian dulu video dari gue kali ini ya, explore jalan-jalannya. See you next time.